Mari kita mulai renungan hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu, terima kasih untuk semua anugerah yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Saat ini kami akan melakukan renungan harian. Buka hati jiwa roh kami Yesus, beracaralah dalam renungan harian ini. Biarlah Roh Kudus-Mu hadirat memenuhi hati kami, memenuhi kami semuanya Yesus. Dan biarlah perkataan-Mu, firman-Mu adalah benih Tuhan bagi kami Tuhan. Dan hati kami adalah tanah baik Tuhan. Jadikan itu Yesus, sehingga setiap perkataan-Mu Tuhan, firman-Mu hari ini dapat bertumbuh berakar kuat dalam hati kami, dapat berbuah lebat untuk kemuliaan-Mu, untuk memberkati kami, orang-orang sekitar kami, keluarga kami, sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Yesus, Kau bernyata berada dalam hidup kami. Kami serahkan renungan harian ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan menyanyikan lagu yang pertama ya. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Kita akan baca firman Tuhan. Kita ambil dari Matius. Judul perikopnya Yesus di hadapan Pilatus. Ditulis di Markus juga, Lukas dan Yohanes. Kita akan mulai baca Matius 26 ayat 11 sampai 26. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri itu bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu. Sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan," katanya. Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkan untuk disalibkan. Itu ya yang ditulis Matius. Markus
15. Markus 15 ayat 1 sampai 15. Yesus di hadapan Pilatus, judul perikopnya sama, kita akan baca. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mupakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya ku bebaskan raja orang Yahudi ini?" Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia." Lalu Pilatus bertanya kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka semakin keras berteriak, "Salibkanlah dia." Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia bebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Di sini dua penulis ini, yaitu Matius dan Markus, sama-sama menulis bahwa Pilatus itu tahu Mahkamah Agung itu menyerahkan Yesus karena apa? Karena dengki. Mereka dengki kepada Yesus karena Yesus melakukan banyak mukjizat dan pengikutnya semakin banyak. Pilatus mengetahuinya. Ini ditulis oleh Markus dan Matius. Sedang Matius menulis juga kalau istri Pilatus itu sudah mengalami mimpi buruk. Dia sudah mengingatkan suaminya, "Kamu jangan ikut dalam pengadilan ini karena orang itu tidak bersalah." Istrinya sudah mengingatkan tersebut. "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu." Istri Pilatus mengakui kalau Tuhan Yesus itu orang benar. "Sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Istri Pilatus sudah mengalami mimpi yang pada intinya mengatakan atau memperlihatkan bahwa Tuhan Yesus itu tidak bersalah. Sampai ada pengakuan dari istri Pilatus kalau ini orang benar. Dan dengan sadar ya, Pilatus tahu kalau Mahkamah Agama tersebut tuh menyalibkan Yesus cuma karena dengki. Jadi jagalah hati kita. Jagalah hati kita. Jangan agar apa? Jangan ada dengki. Terbukti sampai sekarang karena satu orang dengki bisa membawa orang lain juga ikut bersalah sama dia. Karena saya juga mengalaminya. Ada perempuan yang mengalami dengki sebegitu sangatnya sampai mau nubuatan Tuhan itu tidak terjadi. Dia membolak-balik sesuai keinginan dia. Itu karena apa? Dengki. Dan apa? Dengki itu diceritakan kepada orang-orang agar mendukungnya dan orang-orang benar-benar mendukungnya. Karena apa? Karena dengki. Cuma karena dengki saja sampai melawan Tuhan Yesus. Karena apa? Padahal Tuhan Yesus bilang waktunya sudah terbuang, malah mereka buang-buang waktu. Itu karena apa? Karena dengki. Hanya karena dengki manusia bisa melakukan itu. Dan apa? Ini terulang lagi. Zaman dahulu Tuhan Yesus disalibkan karena dengki. Pilatus mengetahuinya. Sampai Pilatus mengatakan, aku
dia membasuh tangannya, dia berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri. Dan saat itu mereka berkata, karena hasutan mahkamah agama tersebut, biarkanlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Itu karena apa? Cuma karena mahkamah agama yang dengki. Yang dengki menghasut orang-orang, rakyat yang tidak bersalah sampai mengucapkan itu. Karena apa? Mereka terlanjur percaya sama orang-orang yang dengki. Sampai mengucapkan sumpah seperti itu. Jadi, sebagai manusia kita harus secara sadar melihat hati kita. Apakah ada keirian dan kedengkian di hati kita? Dan kita lihat juga orang-orang yang kita percayai, kita hormati keputusannya mempengaruhi hidup kita, itu adakah rasa dengki di hati mereka? Karena setiap keputusan yang mereka perbuat ditanggung oleh orang-orang yang di bawahnya. Jadi kita sebagai manusia harus lihat, cek di hati kita, adakah iri atau dengki. Cek juga orang atasan kita atau orang-orang di gereja kita, apakah ada rasa dengki di hati mereka. Karena Tuhan Yesus kita itu disalib cuma apa? Gara-gara dengki di hati siapa? Mahkamah agama. Cuma karena dengki. Jadi kita perlu waspada ya terhadap hati kita sendiri. Jaga hati kita dengan penuh kewaspadaan. Juga pada orang-orang, entah di gereja kita atau orang-orang yang kita merasa kita hormati. Kalau kelakuannya tidak benar ya kita harus berani meluruskan. Karena kalian yang menanggung sendiri nantinya. Karena dengan sadar tetap memilih orang yang berhati dengki. Yang sampai sekarang rakyat orang yang tidak bersalah jadi menanggungnya. Karena apa? Cuma karena orang dengki. Mereka dengki dengan apa? Menghasut, membayar Yudas, membayar pengawal-pengawal itu dengan uang. Karena mereka punya kekuasaan, punya uang untuk apa? Punya uang untuk membayar orang. Punya uang untuk membayar orang sehingga orang-orang menghasut. Karena dengki saja. Itu yang harus kita waspadai. Kita lanjutkan ya bagaimana Lukas dan Yohanes menulis. Kita lihat di Lukas. Yesus di hadapan Pilatus, kemudian ada dua, Yesus kembali di hadapan Pilatus. Lukas 23 ayat 1 sampai 5, kemudian ayat 23 pasal 23 ayat 13 sampai 25. Kita akan baca. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia, katanya, telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar, dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Pilatus bertanya kepadanya, engkaukah Raja orang Yahudi? Jawab Yesus, engkau sendiri mengatakannya. Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya, ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan sudah sampai ke sini. Kita akan baca kelanjutannya ya, 6-7, ayat 6-7. Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, apakah dan ketika ia tahu bahwa Yesus orang dari wilayah Herodes, ia mengirimkan dia terhadap Herodes yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Kita akan baca ya, Yesus di hadapan Herodes. Kita akan baca bagaimana Herodes menghadapi Tuhan Yesus. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang sebab sudah lama ia ingin melihatnya karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Pada hari itu juga
bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Jadi ini tidak ditulis oleh Matius dan Markus ya. Di sini ditulis Pilatus mengirimkan Yesus ke Herodes. Dan Herodes sangat girang karena apa? Karena dia sudah melihat dia sudah mendengar berita-berita tentang Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus sudah melakukan banyak mujizat, sudah menyembuhkan banyak orang. Maka Herodes girang karena dia ingin melihat Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat tersebut. Di sini dikatakan ia ingin melihatnya. Ia sangat girang sebab sudah lama ia ingin melihatnya karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Jadi Herodes itu girang karena apa? Dia berharap Tuhan Yesus itu mengadakan suatu tanda. Tuhan Yesus mengadakan suatu mukjizat di hadapan Herodes. Tapi Tuhan Yesus diam saja. Ditanyain Herodes, dia diam, tidak menjawab apapun, diam saja dan tidak melakukan mukjizat juga. Dan kemudian apa? Herodes mengolok-ngolok dia. Herodes menghina Tuhan Yesus dengan apa? Mengenakan jubah kebesaran. Menista, di sini itu ditulis menista dan mengolok-ngolok dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya. Jadi karena Tuhan Yesus berkata dia adalah raja orang Yahudi, tapi karena Herodes tidak mendapati Tuhan Yesus melakukan tanda-tanda bagi dia, kemudian Herodes menghina Tuhan Yesus, menista dan mengolok-ngolok di hadapan orang banyak. Kemudian seperti yang dilakukan mereka saat disalib ya, ditulis juga kan, ditulis raja orang Yahudi, kemudian dikasih mahkota, tapi mahkota duri itu untuk mengolok-ngolok Tuhan Yesus. Di Herodes dikenakan apa? Jubah kebesaran untuk menghina Tuhan Yesus. Karena apa? Di bumi saat itu Tuhan Yesus tidak punya kerajaan ya seperti Herodes. Mereka menghina Tuhan Yesus. Kemudian ia mengembalikan lagi ke Pilatus. Kemudian dikatakan di sini pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelumnya mereka bermusuhan, tapi karena Pilatus mengirimkan Herodes sehingga Herodes bisa ketemu Tuhan Yesus, kemudian mereka jadi bersahabat. Itu awal mula persahabatan Herodes dan Pilatus. Dikatakan lagi di Lukas, Yesus kembali di hadapan Pilatus. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, kami telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya tidak ada yang kudapati padanya, dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya, sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, nyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami. Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan mengajar dia lalu melepaskannya. Tetapi dengan berteriak mereka mendesaknya dan menuntut supaya ia disalibkan, dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan, dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkan kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Ini yang dilakukan mereka. Pada hari raya itu ada suatu kebiasaan akan dibebaskan satu orang, dan saat itu dikeluarkan Barabas, namanya itu Yesus Barabas. Kemudian mereka ditanyai siapa yang mau dilepaskan. Mereka mau Yesus Barabas atau Yesus Yesus Kristus. Mereka memilih Barabas. Mereka berteriak-teriak untuk apa? Nyahkanlah dia.
Karena Pilatus sebelumnya mau membebaskan dia. Aku akan menyesahnya, aku akan menghukumnya, memukulnya, tapi aku akan melepaskannya. Mereka tidak mau, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Kemudian karena semua orang meminta seperti itu ya, akhirnya Pilatus mengizinkan itu dengan membasuh tangannya. Ya, aku tidak bersalah atas darah orang ini. Karena tidak terbukti bersalah, Herodes pun mengembalikan ke Pilatus. Jadi Pilatus sama Herodes itu tidak menemukan kesalahan pada Yesus. Dan Barabas yang melakukan pemberontakan yang membuat orang banyak terbunuh, itu sama mereka diminta dibebaskan. Mereka tetap mau Yesus disalibkan. Dan kemudian Yesus diserahkan mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Yesus yang seperti yang kita lihat di ilustrasi film-film ya, Yesus diludahi, Yesus benar-benar dicambuk sampai seluruh tubuh, sampai dagingnya itu ikut keluar. Itu yang diperkatakan di sini kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Kita akan baca ya bagaimana Yohanes menulisnya. Yohanes 18. Yohanes 18 ayat 28 sampai (38). Kemudian yang Yohanes 19 1 sampai 16 ya, kita akan baca. Yesus di hadapan Pilatus. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi, mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu, supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, apakah tuduhan kamu terhadap orang ini? Jawab mereka kepadanya, jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu. Kata Pilatus kepada mereka, ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Kata-kata orang Yahudi itu, kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Demikianlah hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana cara ia mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, engkau inikah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Kata Pilatus, apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat? Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi, tetapi kerajaanku bukan dari sini. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakannya bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya, tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Mereka berteriak pula, jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu, dan sambil maju ke depan mereka berkata, salam, hai raja orang Yahudi. Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun daripadanya. Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, lihatlah manusia itu. Ketika imam-imam kepala penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, salibkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Jawab orang-orang Yahudi itu kepada kami, kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah.
Ketika Pilatus mendengar perkataan itu bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah kaisar, bukanlah sahabat kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh Yesus keluar dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Di sini dikatakan Pilatus itu berusaha membebaskan Tuhan Yesus dengan berkata kepada mereka, "Hari ini kan hari Paskah, jadi ada kebiasaan untuk membebaskan orang." Mereka berkata, "Bebaskan Barabas, bebaskan Barabas." Di sini dikatakan Pilatus berusaha membebaskan dia, karena pastinya Pilatus juga kepikiran perkataan dari istrinya ya, karena istrinya sudah bermimpi mengenai Tuhan Yesus. Nah, di sini dengan jelas dikatakan di Markus dan Matius, Mahkamah Agama itu, ahli-ahli Taurat itu menyerahkan Tuhan Yesus karena dengki. Itu sudah dikatakan ya di Matius dan Markus. Dan karena dengki mereka menyogok orang-orang, karena mereka punya kekuasaan ya, punya jabatan, mereka juga punya uang. Mereka ada bawahan-bawahan yang bisa menghasut siapapun yang mereka mau, sampai mereka menghasut rakyat yang sah beberapa hari sebelumnya mengiring Tuhan Yesus pastinya ya, sebagian dari mereka. Karena apa? Banyak dari mereka yang disembuhkan, banyak dari mereka yang diberi makan Tuhan Yesus. Ada mujizat 5 roti 2 ikan, mereka makan 5.000 orang dan 4.000 orang, itu mujizat mereka dapatkan juga. Tapi karena apa? Karena mahkamah agama tersebut ada rasa dengki di hati mereka. Mereka menghasut. Mereka apa? Mereka menyogok Yudas, mereka menyogok pengawal-pengawal tersebut. Itu yang dilakukan. Jadi penting ya bagi kita. Untuk apa? Untuk tidak bersikap seperti mahkamah agama. Yang apa? Yang hanya karena dengki. Yang hanya karena dengki mereka menghasut orang-orang yang sebelumnya sebagian dari mereka mendapatkan mujizat itu dari Tuhan Yesus. Jadi saya percaya rakyat-rakyat yang di situ tuh sebagian ya keluarganya para mahkamah agama tersebut, ahli-ahli Taurat tersebut ya. Pastinya kalau ini ya yang dari kelompok-kelompok mereka. Karena apa? Murid-murid Tuhan Yesus, yang orang-orang yang mencintai Tuhan Yesus, mereka mau ditangkap saat mengiring Tuhan Yesus kan. Sampai yang kemarin ada yang memakai jubah, akhirnya jubahnya yang keambil, dia kelari dengan telanjang karena mau ditangkap. Lainnya sudah pergi ke Tuhan Yesus, jangan tangkap mereka. Akhirnya ada satu yang mengiring, yang satu mengiring Tuhan Yesus itu mau ditangkap, akhirnya dia pergi. Jubahnya aja yang ketarik oleh pengawal. Jadi yang mendukung Tuhan Yesus tuh takut ditangkap ya. Sampai Petrus menyangkal karena Petrus takut mengalami ketakutan ditangkap. Dan kemudian Yohanes sama ibu Tuhan Yesus, Maria, saat disalib berani mengiring Tuhan Yesus. Tapi saat saat Tuhan Yesus diadili, mereka sebagian dari mereka tidak ada di sekitar tempat itu. Itu yang dialami Tuhan Yesus. Karena apa? Karena mahkamah agama dengki. Pilatus mengetahuinya. Di Yohanes dikatakan Pilatus berusaha membebaskan Tuhan Yesus dengan berkata banyak hal kepada rakyat, tapi ternyata rakyat itu tetap menolak Tuhan Yesus. Salibkan dia.
dengan berbagai alasan mereka. Dan sampai mengatakan biarkan darah Tuhan Yesus mereka yang tanggung dan anak-anak mereka. Mereka berkata seperti itu. Kalau kita mau ini ya, mau adil seadil-adilnya, di situ kan pasti kebanyakan ya keluarganya orang-orang ahli Taurat tersebut atau orang-orang yang dibayar ya. Tapi sebagian dari orang itu mengatakan biarkan darah dia ditanggung oleh kami dan anak-anak kami. Mereka berani mengatakan seperti itu. Tapi kita harus tahu juga, banyak pendukung Tuhan Yesus yang mendukung dari jauh ya, karena mereka mau ditangkap. Ini kejadiannya persis sih di zaman sekarang ya. Jadi kita tidak bisa menjatuhkan ini ya, kesalahan kepada orang-orang yang tidak bersalah ya, karena saya percaya yang di situ pasti orang-orang yang dibayar, yang yang tidak semua ya, karena murid-murid Tuhan Yesus juga banyak yang ini ya. Tapi ya karena dari zaman dulu ya, kekuasaan dan uang itu benar-benar ini ya, membuat orang bisa melakukan suatu hal yang dampaknya tuh sampai sekarang kayak gitu. Orang-orang yang tidak bersalah beberapa abad kemudian mendapatkan akibat dari mereka. Itu jadi pelajaran bagi kita. Jaga hati kita, cek selalu waspada hati, dalam hati kita tuh selalu waspada. Karena dengan sangat gamblang Matius dan Markus mengatakan Mahkamah Agama melakukan itu karena dengki. Itu yang dialami oleh Tuhan Yesus. Jadi karena Mahkamah Agama dengki, bisa melakukan banyak hal. Jadi penting bagi kita untuk apa? Jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Pilatus berusaha membebaskan karena istrinya sudah mengasih tahu kepada Pilatus bahwa dia bermimpi mengenai Tuhan Yesus. Amin ya. Jadi tugas kita sebagai seorang pribadi itu menjaga hati kita. Jangan biarkan kedengkian atau apapun masuk dalam hati kita. Karena itu awal dari Mahkamah Agung itu melakukan tindakan-tindakan yang membuat Tuhan Yesus disalib. Awalnya karena dengki. Penting bagi kita untuk menjaga hati kita. Ini benar-benar pembelajaran bagi umat manusia. Jangan sampai kedengkian itu merasuk dalam hati. Karena sebenarnya kedengkian itu juga merasuk orang-orang zaman sekarang. Dan kejadiannya hampir sama ya. Itu memang kenyataannya harus kita terima. Kalau ada keluarga kita, orang-orang sekitar kita, teman-teman kita yang mengalami dengki, itu harus kita katakan, kamu jangan seperti Mahkamah Agama. Mahkamah Agama itu dengki sampai apa? Menyalib Tuhan Yesus. Pilatus menyadari itu, ditulis di Matius dan Markus. Jangan sampai kedengkian masuk dalam hati kita. Karena kalau sudah dengki, itu dipakai iblis seperti yang dikatakan Tuhan. Roh Kudus sudah tidak mau lagi kalau ada apa. Kalau ada iblis di situ tuh mesti Roh Kudus sudah pergi. Karena gelap dan terang tidak bisa bersatu kan. Jadi penting bagi kita untuk selalu menjaga diri kita, menjaga hati kita, agar apa? Roh Kudus mau tinggal tetap dalam hati kita. Amin ya. Amin, ini benar-benar pelajaran bagi kita. Jangan sampai kedengkian merasuki hati kita. Itu juga kejadian zaman sekarang. Hanya karena dengki saja sampai melawan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang waktunya terbuang, melawan waktunya dibuang-buang saja. Kenapa? Karena dengki. Itu terjadi sampai sekarang. Jadi wajib bagi kita apa? Menjaga kewaspadaan. Karena dengki Mahkamah Agama, orang-orang Yahudi sampai kena akibatnya sampai sekarang. Padahal yang dengki cuma beberapa orang ya. Tapi yang dengki itu punya kekuasaan, punya uang. Jadi apa? Menghasut, menyogok orang. Itu yang dilakukan orang-orang dengki. Jadi memang saat kita punya uang, punya kekuasaan, itu penting juga double proteksi ya di hati kita.
double proteksi karena uang dan punya kekuasaan, dan uang itu Mahkamah Agama sampai menyalib Tuhan Yesus. Karena dengki aja. Amin ya, ini benar-benar pembelajaran bagi kita, benar-benar pembelajaran. Jangan sampai kedengkian tuh masuk dalam hati kita. Karena zaman sekarang itu anak-anaknya dengki, saudaranya dengki malah didukung. Tidak dikasih tahu, malah didukung. Padahal ada dengki di hati mereka. Amin ya. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Kejaplah dan lihatlah, kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin ya. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk perkataanmu hari ini Yesus. Jaga kami Yesus, jaga kami Tuhan, jangan sampai ada kedengkian atau iri hati masuk dalam hati kami Yesus. Jaga kami Tuhan, karena kami perlu bantuanmu Tuhan. Kami adalah debu Tuhan, dan kami perlu bantuanmu Yesus. Terima kasih Yesus, biarlah setiap perkataanmu hari ini menjadi benih yang baik di hati kami, sebagai yang kau jadikan tanah yang baik ini Tuhan, sehingga dapat bertumbuh berakar kuat, berbuah lebat bagi kemuliaan-Mu. Memberkati kami, keluarga kami, orang-orang sekeliling kami sampai ke ujung bumi seperti yang kau mau, dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Yesus, kau bernyata berada dalam hidup kami. Terima kasih untuk perkenanan-Mu dan pernyataan-Mu yang benar-benar nyata. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.